Apa yang membuat seorang pemimpin tercipta? Oleh Daniel Goleman. Setiap pengusaha tahu cerita tentang seorang eksekutif yang sangat cerdas dan sangat terampil yang dipromosikan ke posisi kepemimpinan hanya untuk gagal dalam pekerjaan itu. Dan mereka juga tahu cerita tentang seseorang dengan kemampuan intelektual dan keterampilan teknis yang solid, tapi tidak luar biasa, yang dipromosikan ke posisi serupa dan kemudian bersinar. Cerita-cerita seperti itu mendukung keyakinan umum bahwa mengidentifikasi individu dengan bakat yang tepat untuk menjadi pemimpin lebih merupakan seni daripada ilmu. Bagaimanapun, gaya pribadi pemimpin yang luar biasa bervariasi, beberapa pemimpin tenang dan analitis, yang lain berteriak manifesto mereka dari puncak gunung. Dan yang tak kalah penting, situasi yang berbeda memerlukan jenis kepemimpinan yang berbeda. Sebagian besar merger membutuhkan negosiator yang peka di pucuk pimpinan, sedangkan banyak turnaround membutuhkan otoritas yang lebih kuat. Namun, saya telah menemukan bahwa pemimpin yang paling efektif memiliki satu kesamaan yang sangat penting, mereka semua memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Bukan berarti IQ dan keterampilan teknis tidak relevan. Mereka memang penting, tetapi terutama sebagai kemampuan ambang batas, yaitu mereka adalah persyaratan tingkat masuk untuk posisi eksekutif. Namun, penelitian saya, bersama dengan studi terbaru lainnya, dengan jelas menunjukkan bahwa kecerdasan emosional adalah sine qua non dari kepemimpinan. Tanpanya, seseorang dapat memiliki pelatihan terbaik di dunia, pikiran yang analitis dan tajam, serta persediaan ide cerdas yang tak ada habisnya, tetapi dia tetap tidak akan menjadi pemimpin yang hebat. 5 komponen kecerdasan emosional di tempat kerja. Selama setahun terakhir, saya dan rekan-rekan saya telah fokus pada bagaimana kecerdasan emosional beroperasi di tempat kerja. Kami telah memeriksa hubungan antara kecerdasan emosional dan kinerja efektif, terutama pada pemimpin. Dan kami telah mengamati bagaimana kecerdasan emosional menampakkan dirinya di tempat kerja. Bagaimana Anda bisa tahu jika seseorang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, misalnya, dan bagaimana Anda bisa mengenalinya dalam diri Anda sendiri? Dalam halaman-halaman berikut, kita akan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan ini, mengambil masing-masing komponen kecerdasan emosional, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial, secara bergiliran. Berikut ini akan dijelaskan 5 komponen kecerdasan emosional di tempat kerja, dengan definisi dan ciri-cirinya, hallmarks, sebagai berikut, kesadaran diri, self-awareness. Definisi, kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati, emosi, dan dorongan diri sendiri, serta pengaruhnya terhadap orang lain. Ciri-ciri. Percaya diri. Penilaian diri yang realistis. Rasa humor yang merendahkan diri. Pengaturan diri, self-regulation. Definisi, kemampuan untuk mengendalikan atau mengarahkan dorongan dan suasana hati yang mengganggu. Ciri-ciri. Kejujuran dan integritas. Kenyamanan dengan ketidakjelasan. Keterbukaan terhadap perubahan. Motivasi, motivation. Definisi, hasrat untuk bekerja demi alasan yang lebih dari sekadar uang atau status. Ciri-ciri. Dorongan kuat untuk mencapai tujuan. Optimisme, bahkan dalam menghadapi kegagalan. Komitmen terhadap organisasi. Empati, definisi, kemampuan untuk memahami susunan emosional orang lain. Ciri-ciri. Keahlian dalam membangun dan mempertahankan bakat. Sensitivitas lintas budaya. Pelayanan kepada klien dan pelanggan. Keterampilan sosial, social skill. Definisi, kemahiran dalam mengelola hubungan dan membangun jaringan. Ciri-ciri. Efektivitas dalam memimpin perubahan. Persuasiveness, kemampuan untuk membujuk. Keahlian dalam membangun dan memimpin tim. Kelima komponen ini menggambarkan bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam kepemimpinan yang efektif di tempat kerja. Selama setahun terakhir, saya dan rekan-rekan saya telah fokus pada bagaimana kecerdasan emosional beroperasi di tempat kerja. Kami telah memeriksa hubungan antara kecerdasan emosional dan kinerja efektif, terutama pada pemimpin. Dan kami telah mengamati bagaimana kecerdasan emosional menampakkan dirinya di tempat kerja. Bagaimana Anda bisa tahu jika seseorang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, misalnya, dan bagaimana Anda bisa mengenalinya dalam diri Anda sendiri? Dalam halaman-halaman berikut,
kita akan menjelajahi pertanyaan-pertanyaan ini, mengambil masing-masing komponen kecerdasan emosional, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial, secara bergiliran. Mengevaluasi kecerdasan emosional. Sebagian besar perusahaan besar saat ini telah mempekerjakan psikolog terlatih untuk mengembangkan apa yang dikenal sebagai model kompetensi untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi, melatih, dan mempromosikan bintang potensial dalam kepemimpinan. Psikolog juga telah mengembangkan model serupa untuk posisi tingkat yang lebih rendah. Dan dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menganalisis model kompetensi dari 188 perusahaan. Sebagian besar adalah perusahaan besar dan global seperti Lucent Technologies, British Airways, dan Credit Suisse. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, tujuan saya adalah untuk menentukan kemampuan pribadi mana yang mendorong kinerja luar biasa dalam organisasi-organisasi ini, dan sejauh mana mereka melakukannya. Saya mengelompokkan kemampuan ke dalam 3 kategori, keterampilan teknis murni seperti akuntansi dan perencanaan bisnis, kemampuan kognitif seperti penalaran analitis, dan kompetensi yang menunjukkan kecerdasan emosional, seperti kemampuan bekerja dengan orang lain dan efektivitas dalam memimpin perubahan. Untuk membuat beberapa model kompetensi, psikolog meminta manajer senior di perusahaan untuk mengidentifikasi kemampuan yang mencirikan pemimpin paling luar biasa dalam organisasi mereka. Untuk membuat model lain, psikolog menggunakan kriteria objektif, seperti profitabilitas divisi, untuk membedakan para bintang di tingkat senior dalam organisasi mereka dari yang rata-rata. Orang-orang tersebut kemudian diwawancarai dan diuji secara mendalam, dan kemampuan mereka dibandingkan. Proses ini menghasilkan daftar bahan untuk pemimpin yang sangat efektif. Daftar ini berkisar dari 7 hingga 15 item dan mencakup bahan-bahan seperti inisiatif dan visi strategis. Ketika saya menganalisis semua data ini, saya menemukan hasil yang dramatis. Tentu saja, intelek adalah pendorong kinerja luar biasa. Keterampilan kognitif seperti pemikiran gambaran besar dan visi jangka panjang sangat penting. Namun ketika saya menghitung rasio keterampilan teknis, IQ, dan kecerdasan emosional sebagai bahan kinerja yang sangat baik, kecerdasan emosional terbukti 2 kali lebih penting daripada yang lain untuk pekerjaan di semua tingkat. Selain itu, analisis saya menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memainkan peran yang semakin penting di tingkat tertinggi perusahaan, di mana perbedaan dalam keterampilan teknis hampir tidak penting. Dengan kata lain, semakin tinggi peringkat seseorang yang dianggap sebagai bintang, semakin banyak kemampuan kecerdasan emosional muncul sebagai alasan keefektifannya. Ketika saya membandingkan bintang dengan yang rata-rata dalam posisi kepemimpinan senior, hampir 90% perbedaan dalam profil mereka disebabkan oleh faktor kecerdasan emosional daripada kemampuan kognitif. Peneliti lain telah mengonfirmasi bahwa kecerdasan emosional tidak hanya membedakan pemimpin luar biasa tetapi juga dapat dikaitkan dengan kinerja yang kuat. Temuan dari almarhum David S1MCH Pronunciation Cleland, peneliti ternama dalam perilaku manusia dan organisasi, adalah contoh yang baik. Dalam sebuah studi tahun 1996 dari sebuah perusahaan makanan dan minuman global, S1MCH Pronunciation Cleland menemukan bahwa ketika manajer senior memiliki masa kritis kemampuan kecerdasan emosional, divisi mereka melampaui target pendapatan tahunan sebesar 20%. Sementara itu, pemimpin divisi yang tidak memiliki masa kritis tersebut mengalami kinerja yang lebih rendah hampir dengan jumlah yang sama. Temuan S1MCH Pronunciation Cleland, menariknya, berlaku di divisi perusahaan di AS maupun di divisi di Asia dan Eropa. Singkatnya, angka-angka mulai menceritakan kisah meyakinkan tentang hubungan antara kesuksesan perusahaan dan kecerdasan emosional para pemimpinnya. Dan yang tak kalah penting, penelitian juga menunjukkan bahwa orang dapat, jika mereka mengambil pendekatan yang tepat, mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Apakah kecerdasan emosional dapat dipelajari? Selama berabad-abad, orang telah memperdebatkan apakah pemimpin dilahirkan atau dibuat. Demikian juga perdebatan tentang kecerdasan emosional. Apakah orang dilahirkan dengan tingkat empati tertentu, misalnya, atau apakah mereka memperoleh empati sebagai hasil dari pengalaman hidup? Jawabannya adalah keduanya. Penyelidikan ilmiah sangat menyarankan bahwa ada komponen genetik untuk kecerdasan emosional.
Penelitian psikologis dan perkembangan menunjukkan bahwa pengasuhan juga memainkan peran. Seberapa banyak masing-masing mungkin tidak akan pernah diketahui, tetapi penelitian dan praktik dengan jelas menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dapat dipelajari. Satu hal yang pasti, kecerdasan emosional meningkat seiring bertambahnya usia. Ada kata lama untuk fenomena ini, kedewasaan. Namun, bahkan dengan kedewasaan, beberapa orang masih memerlukan pelatihan untuk meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Sayangnya, terlalu banyak program pelatihan yang bertujuan untuk membangun keterampilan kepemimpinan, termasuk kecerdasan emosional, yang sia-sia dan membuang waktu serta uang. Masalahnya sederhana, mereka fokus pada bagian otak yang salah. Kecerdasan emosional sebagian besar lahir di neurotransmitter sistem limbik otak yang mengatur perasaan, dorongan, dan dorongan. Penelitian menunjukkan bahwa sistem limbik belajar paling baik melalui motivasi, praktik yang diperpanjang, dan umpan balik. Bandingkan ini dengan jenis pembelajaran yang terjadi di neokorteks, yang mengatur kemampuan analitis dan teknis. Neokorteks memahami konsep dan logika. Ini adalah bagian otak yang mempelajari cara menggunakan komputer atau melakukan panggilan penjualan dengan membaca buku. Tidak mengherankan, tetapi keliru, itu juga bagian otak yang ditargetkan oleh sebagian besar program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Ketika program-program tersebut mengambil pendekatan neokortikal, penelitian saya dengan konsorsium untuk penelitian kecerdasan emosional dalam organisasi telah menunjukkan bahwa mereka bahkan dapat berdampak negatif pada kinerja pekerjaan seseorang. Untuk meningkatkan kecerdasan emosional, organisasi harus mengarahkan kembali pelatihan mereka untuk memasukkan sistem limbik. Mereka harus membantu orang memutuskan kebiasaan perilaku lama dan menetapkan kebiasaan baru. Itu tidak hanya membutuhkan waktu lebih lama daripada program pelatihan konvensional, tetapi juga memerlukan pendekatan yang dipersonalisasi. Bayangkan seorang eksekutif yang dianggap rendah empatinya oleh rekan-rekannya. Sebagian dari defisit tersebut muncul sebagai ketidakmampuan untuk mendengarkan, dia sering menyela orang lain dan tidak memperhatikan apa yang mereka katakan. Untuk memperbaiki masalah ini, eksekutif perlu dimotivasi untuk berubah, dan kemudian dia perlu berlatih dan mendapatkan umpan balik dari orang lain di perusahaan. Seorang rekan atau pelatih bisa ditunjuk untuk memberitahu eksekutif ketika dia gagal mendengarkan. Dia kemudian harus mengulang insiden tersebut dan memberikan respons yang lebih baik, yaitu menunjukkan kemampuannya untuk menyerap apa yang dikatakan orang lain. Dan eksekutif bisa diarahkan untuk mengamati eksekutif tertentu yang pandai mendengarkan dan meniru perilaku mereka. Dengan ketekunan dan latihan, proses seperti itu dapat menghasilkan hasil yang langgeng. Saya mengenal seorang eksekutif Wall Street yang berusaha meningkatkan empatinya, khususnya kemampuannya untuk membaca reaksi orang dan melihat perspektif mereka. Sebelum memulai usahanya, bawahan eksekutif tersebut sangat takut bekerja dengannya. Orang-orang bahkan sampai menyembunyikan kabar buruk darinya. Tentu saja, dia terkejut ketika akhirnya dihadapkan pada fakta-fakta ini. Dia pulang dan memberitahu keluarganya, tetapi mereka hanya mengonfirmasi apa yang dia dengar di tempat kerja. Ketika pendapat mereka tentang subjek tertentu tidak sesuai dengan pendapatnya, mereka juga takut padanya.